Oke, baik. Selamat sore untuk teman-teman semua yang akan update data di semester 2. Yang pertama kita masuk, lalu kita akan mulai perbaikan data mulai dari satuan. Kita cek profil supaya kita update kembali. Kita lihat di sini. Apabila ada data yang perlu kita perbaiki di sini. Lalu kita masuk di lokasi. Bagi sekolah yang mungkin data lupa perbaikan, bisa cek di sini. Lalu di sini ada galeri. Galeri ini untuk mengupload ya foto-foto berhubungan dengan sekolah. Ya, itu dari papan nama depan, gedung tangga depan, ruangan kelas, lalu halaman. Setelah itu teman-teman masuk, jangan lupa gambar dena sekolah ya. Kalau Anda rasa ini sudah aman, maka Anda masuk di kurikulum ya. Terus perbaharui saja seperti ini, tidak usah menambah, tidak usah mengurangi, karena dia akan otomatis mengupdate sendiri. Kecuali tahun ajaran baru mulai di Juli boleh kita tambah kelas baru, tapi ini kelas yang tahun lalu masih aktif ya. Kita lihat paling bawah di sini ada kelas tahun ajaran 2025 ya, 2425 ini sudah ada. Lalu kita update saja, akan otomatis naik sendiri di semester 2 ya. Setelah ini habis teman-teman pindah lagi ke sarana ya. Sarana yang perlu harus perbarui. Pertama itu dari lahan. Nah, lahan ini teman-teman harus perhatikan supaya ukuran ya. Kalau dia sudah ada begini tidak usah ditambah-tambah ya. Tinggal lihat saja alamat ukuran lahan yang sebenarnya ini, lalu yang terpakai sekian, sisa sekian ya. Setelah itu Anda sudah lihat ini sudah, Anda lihat di gedung tidak digunakan, lahan yang tidak digunakan ya. Nah, setelah Anda dari sini, Anda kembali di lahan dan bangunan, lalu Anda masuk di gedung. Nah, gedung ini teman-teman tolong perhatikan di sini biasanya kita lihat total ukuran tanah ya. Kita bisa lihat di sini dia masih berputar. Kira-kira data yang lama itu yang ada tidak boleh di otak-atik ya. Tinggal Anda updatekan saja supaya datanya valid ya. Dan pastikan kalau dia lama seperti ini karena di sini ada jaringan cuma 2 ya. Nah, setelah dia muncul seperti ini, Anda perhatikan berarti lahan yang kita gunakan adalah yang di atas ya. Benar-benar luas gedung itu harus ukuran sama dengan lahan bangunan. Lahan tanah 5.000 meter, maka bangunan harus dibangun ukuran sesuai dengan ukuran tanah ya. Luas gedungnya anggap totalnya 5.000 meter persegi yang semua lahan itu kita pakai ya. Setelah melihat ini sudah oke ya, sudah oke di sini, maka teman-teman kembali di ruangan ya. Ruangan ini kita lihat, kita update juga. Update artinya kalau kita harus klik seperti ini, baru dia otomatis update sendiri bahwa ini data semester 2 siap. Kita akan lihat kondisi ruangan masing-masing ya. Ruangan masing-masing itu kita lihat kondisi ruang per kelas supaya kita perhatikan kira-kira data mana yang benar-benar bisa terpakai. Kita sambil menunggu ya, ini jaringannya agak lelet. Lihat kalau dia seperti ini tandanya datanya ada ya, datanya ada. Tidak perlu di otak-atik ya. Kecuali mungkin di tahun ajaran baru di semester ini ada penambahan ruang. Tapi biasanya penambahan ruang itu di semester ganjil ya, bukan genap. Ya, di sini Anda teman-teman perhatikan supaya
jangan sampai salah ya. Jangan sampai Anda tambah, misalnya mungkin ada kekurangan ruangan di apa ya, ditambahkan saja. Di sini Anda perhatikan harus ruang kelas, ruang kepala sekolah ada, ruang UKS harus ada, ruang guru harus ada. Nah di sini tempatnya ruangan berada di sini ya teman-teman. Setelah ini selesai bangunan ya, gedung sudah selesai, kita masuk di menu aset ya. Kita lihat di aset kita. Di aset ini pertama dari listrik. Ya listrik misalnya Anda perhatikan di sini ada. Nah biasanya jaringan macet ini biasanya hilang ya, hilang nanti muncul tidak ada aktif, tapi ditahan sampai dia siap, maka dengan seperti ini ya. Nah di sini sudah aktif di sini bahwa listriknya sekian, PLN bangunannya ini, dan dia sebagai utama ya. Misalnya ada perubahan salah ya, Anda klik ubah di sini bisa ubah data. Lalu setelah listrik masuk di air sanitasi ya. Nah, air sanitasi ini teman-teman perhatikan di sini teman-teman harus isi semua ya. Di sini isi ya. Di sini dia menanyakan ya persiapan toilet tidak ya, di sini airnya dari mana, terus disediakan oleh siswa atau tidak, air minum misalnya. Nah ini semua diisi ya. Misalnya di sini jumlah cuci tangan berapa, 5, lalu yang tidak baik berapa ya. Di sini semua sabun siapkan atau tidak ya. Di sini tinggal Anda menjawab ya atau tidak ya. Kalau tidak ya jawab tidak saja. Lalu Anda masuk di data di sini ya. Dimana cuci tangan pakai sabun, misalnya kegiatan guru iya, kegiatan toilet ada, semua harus memiliki, ada yang tidak memiliki ya. Setelah Anda yakin sudah selesai, teman-teman klik simpan ya, simpan, lalu muncul di sini oke, Anda klik oke ya. Setelah habis dari sanitasi ya, air sanitasi Pak, masuk di teman-teman masuk di daftar aset ya. Aset di sini kan pasti banyak di sini ya, asetnya apa-apa saja pasti kita harus foto dan masukkan semua aset yang kita miliki dari WC, ruangan. Nah di sini semua harus masukkan ya, keterangannya baik atau rusak, kondisinya bagaimana. Nah kita jelaskan semua ini ya. Tapi di semester genap seperti ini jangan dirubah, cukup teman-teman buka seperti ini, dia akan otomatis update tersendiri ya, kita akan update sendiri. Setelah habis dari sarana ya, daftar aset selesai, teman-teman masuk di siswa ya. Teman di siswa, lihat daftar siswa di sini ya. Kita lihat daftar siswa sesuai dengan siswa yang kita miliki. Kita lihat di sini kira-kira data apa yang belum, dia akan otomatis masuk ke tahun ya. Jadi teman-teman jangan rubah di sini, dia akan otomatis dia akan lanjut ke semester 2 ya. Jumlah siswa kita cek di sini. Yang pertama itu cek namanya, lalu dengan ijazah ya, NISE-nya ada tidak. Kalau NISE-nya tidak ada, di sini kosong, teman-teman segera verifikasi lewat verbal PD. Lihat tanggal lahirnya salah atau tidak, rumahnya salah atau tidak ya. Kita cek semua. Kalau memang benar-benar data ini sudah valid, tidak ada perubahan, mau rubah di sini pun boleh. Rubah kan di sini ada menu aksi ya. Teman-teman pilih menu aksi di sini, lalu teman-teman pilih menu aksi, lalu pilih ubah data ya. Atau mau lihat saja, bisa lihat detail, atau mau cek data mana gua bisa klik diubah ya. Setelah itu Anda yakin sudah selesai. Nah di sini pengajuan siswa ini bagi data yang memang siswa itu tidak memiliki NISN. Baru Anda masuk siswa baru ataupun siswa lama, tidak boleh teman-teman mengajukan di sini ya. Ini sini ini fungsi untuk bagi yang NISN-nya bermasalah, ijazahnya tidak, dia tidak memiliki NISN, maka kita ajukan ulang lewat sini ya. Setelah itu baru teman-teman masuk di sini ya. Lalu masuk sini pengajuan, kalau memang ada pengajuan PP boleh diklik ya. Kalau datanya di sini valid, maka di sini pun akan valid ya. Teman-teman bisa cek di sini, cek PP-nya ya, terus dicek kira-kira permasalahannya di mana ya. Kita cek data siswa, akan semua otomatis akan masuk ya, akan masuk. Kita lihat di sini ya, kita lihat di sini. Nah di sini dinyatakan lengkap diajukan ya.
Nah ini kan belum diajukan ini ya. Ini akan diajukan setelah setelah data kita valid ya. Nah ini tadi kita bisa lihat di sini data kevalidan jumlah siswanya berapa. Ini semua masuk dalam calon ya, calon tapi belum dicalonkan ya. Nah kenapa? Nah kita perbaiki untuk dia jadi data valid. Data ini untuk dia bisa data lengkap diajukan ini artinya bahwa data anak itu kita masuk lewat data siswa ini ya, masuk di siswa ini, lalu kita lihat daftar siswa, lalu teman-teman itu lihat di menu aksi ya. Di menu aksi ini kita cek ya, cek di sini apakah dia sudah mendaftarkan PIP atau belum ya. Kita nanti ceknya di sini ya. Kita lihat di sini jaringannya masih macet. Nah kita lihat di bawah ya, kita lihat di sini. Nah di sini ya, di sini kita lihat dia punya KIP, maka kita akan aktifkan, kita isi nomornya atau PKH ya, surat keterangannya kita taruh di sini, lalu nomor KKS-nya di sini kita harus upload ya. Di sini kita upload di situ ya. Jadi sini menu PIP-nya ini ya. Setelah itu kita akan masukkan ya KIP-nya di sini. PIP mesti kita ajukan di sini, PKH, SKTM, nah surat keterangan kita upload di sini. Nah ini yang perlu teman-teman perhatikan di sini ya. Di sini ada pensurat SK, sekarang kita harus isi di sini ya. Nanti di sini habis, sudah lengkap di bagian sini. Nah disitulah di PIP ini dia akan dinyatakan aktif atau valid ya. Di sini dia nyatakan valid ya. Nah, nanti kalau misalnya datanya valid, di sini akan centang hijau ya. Dia akan centang hijau seperti data siswa tersebut sudah lengkap. Nanti dia akan centang seperti ini. Nah, kalau seperti ini data siswa tersebut belum lengkap, maka dia akan seperti ini, kali merah ya. Karena data KIP anak itu kita disempat upload dari data pribadi ya. Nah kalau misalnya anak ini bagi semester ganjil ya, kalau Anda masuk mutasi di sini, mutasi keluar siswa pindah, mutasi masuk lewat sini ya, itu bagi kelas satu baru ya, satu baru kita tambah. Kalau musim begini kan tidak ya, tidak boleh menambahkan siswa di semester genap seperti ini. Di sini ada dua ya. Ini berarti di sini dari sekolah keagamaan berarti sesama. Kalau dia dari sekolah umum di dinas PK Kemdikbud berarti anak pilih di sini untuk menambahkan data. Mau tarik data siswanya dari SMA mana bisa dari sini ya. Itu mutasi masuk keluar. Lalu setelah itu teman-teman sudah selesai ya, program guru tidak usah di. Setelah itu Anda masuk di tindik ya, Anda masuk tindik dicek ya, cek tindiknya di sini. Kita cek data tindiknya. Data tindik itu kita akan lihat sudah valid atau belum ya. Kita cek di sini, kita scroll ke sini. Nah seperti ini kan saya sudah. Nah teman-teman untuk jadwal total jam ini kita dapatkan tidak bisa mengisi dari sini ya. Kalau semester kemarin kan kita dari sini. Nah sekarang kan kalau sini, sekarang kita akan mulai jadwal untuk setiap mata pelajaran. Itu akan kita ambilnya di rombongan belajar ya, di rombel ini. Di sini kita cek saya pertama Anda masuk di semester 2 seperti ini 00. Nah teman-teman akan bisa rubah. Teman-teman rubahnya di rombongan belajar ini ya. Di rombongan belajar kita lihat ya, rombongan belajar ini kita bisa lihat lihat ya, di situ nanti sudah akan tampil setiap kelas ada menu detail dan ada menu jadwal. Nah di situ jadwalnya kita akan menambahkan ya, menambahkan untuk semester 2 ya. Nah di sini sudah ada ya. Di sini kurikulumnya 13. Nah sekarang ini total jamnya kan kosong ya, tidak bisa tampil di sini ya. Karena data ini akan muncul di data setiap guru. Jadi kita contoh, kita mulai dari kelas 10, kita klik jadwal ini ya. Nah kita masuk di jadwal ini teman-teman, tolong perhatikan
Ya, kita lihat di sini kurikulum ilmu sosial. Nah, di sini pada saat teman-teman masuk, di sini jelas ini belum ada data guru ya. Ini belum ada data guru di sini. Nah, misalkan teman-teman ini masuk, lalu pemilihan utama itu pertama masuk itu teman-teman pilih menu tambah guru baru, teman-teman pilih subnikal, lalu teman-teman pilih itu satu kelas saja utama. Kalau 2 dan 3 itu sudah dia menambahkan jam di kelas berikut. Setelah itu teman-teman mencari pilih jenis gurunya dan guru mata pelajaran. Lalu teman-teman pilih di sini ya, pilih nama guru misalnya ini. Lalu di bawah mata pelajaran di ASU apa, pelajaran apa ya. Misalnya bahasa Inggris, kita klik bahasa Inggris. Setelah itu teman-teman akan simpan ya, klik save ya, klik save. Setelah Anda klik save, dia akan muncul di sini data telah tersimpan, klik ya. Nah, setelah sudah muncul, dia akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Semua guru itu akan taruh di sini. Nah, setelah sudah masuk di sini, kita lihat jadwal. Dari sini jelaskan ada upacara. Berarti kita perhitungan jam pertama berapa menit di sini. Guru ini tetap masih jam upacara berapa menit, dia akan berakhir di sini. Dan kita target pasti jam ketiga ini harus 7.30. Guru pertama itu kita pilih di sini ya, teman-teman. Pilih di sini lalu kita cari. Nah, teman-teman pilih seperti ini, bersabar karena data guru ini akan tampil di sini ya. Contohnya ini ya. Kita lihat ini kenapa dia akan muncul seperti ini. Pilihlah guru, nama siapa gurunya, misalnya Pak Seksi ya. Nah, misalnya jam ini salah di sini, teman-teman bisa reset di sini, reset ini saja. Jangan hapus. Kalau hapus berarti tabel ini akan hilang ya. Saya cukup reset saja, berpilih ulang nama guru lagi. Setelah ini sudah oke, teman-teman simpan ya. Simpan, dia akan kembali ke awal. Tambah lagi orang berikut lagi ya. Cek misalnya ke pelajaran berikut hari Selasa siapa di sini lagi sampai hari Sabtu. Semua buat sesuai dengan jadwal pelajaran yang ada di sekolah, sesuai dengan pembagian tugas ya teman-teman. Nanti begitu isi, dia akan muncul seperti ini kan, dia 2 jam, berarti dia mengajar 2 kelas ya. Ini juga sama ya, sama semua. Jadi data selanjutnya semua. Nah, teman-teman kalau ini sudah siap ya, sudah siap semua, Anda yakin untuk semester 2 Anda kerja cuma cukup sampai di situ. Lalu setelah Anda selesai, Anda masuk di monitoring ya. Monitoring Anda cek satu persatu, mulai dari satuan pendidikan kita cek ya, kira-kira apakah data sudah valid. Kalau dia muncul seperti ini, alamat website SNOP dia seperti ini, berarti datanya oke. Setelah Anda masuk ini, Anda masuk di sarana, dicek lagi kira-kira sarananya sudah siap atau belum ya. Nah, kalau seandainya ya sarananya sudah seperti ini, sudah tercentang, kalau dia masih merah di sini, merah semua di sini, nah, Anda perlu cek kira-kira luas tampak gedungnya tidak cocok dengan satu gedung saja, tetapi ukurannya tidak sama ya. Di sini pasti merah, sumber airnya ada tidak, ini pas kalau isi pasti merah, ini juga merah, internet juga merah. Kalau seperti ini berarti sudah valid ya. Kita lihat di sini ruang tata usahanya 1, ruang kelasnya ada 3, ruang gurunya ada 1, ruang kepala sekolah 1 ya. Terus di internet dan lain sebagainya. Setelah ini sudah siap seperti ini, berarti data sudah oke. Lalu teman-teman masuk di sini ya. Teman-teman masuk di data siswa. Setelah masuk di data siswa ini ya, teman-teman perhatikan di sini, cek ya, teman-teman cek sampai kalau ada merah di sini data aman, alamat juga aman ya. Alamat aman, kita scroll ini ke sini, kita cek ya, kita lihat jenis kelamin oke, alamat oke, nama ayah oke, nama ibu oke ya. Kita cek sampai di terakhir uploadan kakak ya. Kita cek nah, kita cek semua misalnya ini ya. Nah, misalnya ini jurusan sudah oke, nama rombel oke, tingkat oke ya. Terus uploadan di sini ya. Kakak ini kalau misalnya masih sisa 2 atau 1, itu tetap data valid ya. Tidak boleh lebih sampai 5 data kakak yang tidak upload, itu nanti tidak bisa valid ya. Nah, setelah ini selesai ya, data monitor selesai, kita cek di teknik dulu. Data guru ada valid tidak? Ya, kita cek. Kita cek datanya, kita sambil menunggu ya. Di sini data tekniknya. Kita lihat ya, data teknik.
kita menunggu datanya ya sambil deloading ya. Nah begini sudah kalau kita menggunakan data dari ponsel atau kartu hotspot ya, seperti ini jaringannya ya. Beda dengan kita menggunakan data atau pakai wifi ya. Apalagi kalau ada angin sedikit, ada berawan, cuaca berawan ya, jelas jaringan kita akan kacau ya. Jadi kita harus selalu konsisten memperhatikan jaringan ya. Nah, kalau dia sudah muncul seperti ini ya, nama data ketika berarti aman. Biasanya bermasalah itu di tuas utama ya, tuas utama. Nah di sini kita perhatikan biasanya tuas utama yang merah. Ini juga ya, ini yang nanti merah. Ya, cek. Nah kalau misalnya tuas utama belum ini, berarti teman-teman edit kembali di rombel ya, di rombel. Dia punya tugas utamanya apa, seperti tadi saya bilang guru mapel ya, diutamakan supaya ini jangan merah tugas utamanya. Kalau dia merah dia bisa validasi teman-teman. Nanti setelah ini sudah yakin semua sudah hijau semua begini, berarti data valid. Kita masuk yang paling terakhir itu adalah kita masuk di berita acara ya. Di sini kita masuk BAP ya, kita masuk BAP. Kita cek BAP-nya teman-teman. Tenang seperti ini karena pengaruh jaringan teman-teman. Jadi kita harus banyak kesabaran. Nah dia akan muncul seperti ini teman-teman. Kalau datanya belum valid ya, dia akan merah seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa lihat, bersabar menunggu sampai dia. Kalau dia masih merah, teman-teman bisa klik di sini di menu update ini. Dari update dari tadi data banyak-banyak yang tadi kita buat itu, di sini dia akan tarik semua bahwa data ini valid ya. Data ini valid dan kita bisa siap untuk kita BAP ya. Kita bukti bahwa data kita ini valid dari semester ini, tidak ada kekurangan satu apapun. Nah teman-teman, nah ini ya, ini merah seperti ini, berarti datanya 100% belum siap ya kalau dia seperti ini. Nanti setelah Anda contoh ya, kalau dia sudah seperti ini teman-teman, artinya bahwa data Anda itu valid ya, sudah boleh kita cetak BAP-nya ya teman-teman. Mungkin begitu data semester 2 yang perlu kita update datanya seperti ini. Cara jalan kerjanya, teman-teman jangan berusaha bahwa kerja duluan siswa, tidak boleh ya. Teman-teman harus mulai urutan, mulai dari satuan pendidikan, sarana siswa, guru dan tendik ya, lalu masuk di rombel, setelah rombel baru masuk monitoring, baru terakhir berita acara, sehingga data Anda itu dinyatakan valid teman-teman ya. Mungkin itu dari saya. Selalu bagi kita semua teman-teman yang ingin menonton video ini, selamat menonton video saya. Bagi kita pemula emis, apalagi teman-teman yang beroperator baru ya, itu video saya bisa membantu Anda bisa menyelesaikan masalah emis ya. Terima kasih. Salam.